Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 Teknik Elektronika Industri 2 ya. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini dan siap untuk melaksanakan pembelajaran di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Adapun hari ini materi yang akan kita bahas concernnya adalah pada rangkaian filter. Jadi nanti kita diharapkan untuk dapat menganalisis rangkaian filter. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk dapat menyiapkan kelas kita hari ini, kemudian untuk dapat berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada ketua kelas dipersilakan. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dan sebelum kita lakukan praktikum, kita untuk dapat sama-sama melakukan absensi terlebih dahulu. Ya. Dari 37 siswa di ruangan ini ada yang tidak hadir? Bagaimana ketua kelas? Hadir semua? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? Atas nama? Atas nama David. Oh, jadi satu orang berhalangan hadir, maka untuk itu di kelas ini berjumlah 36 siswa. Sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, tentu kita perlu melakukan persepsi terlebih dahulu, yaitu kita mengaitkan kegiatan pembelajaran hari ini dengan materi-materi yang kita pelajari sebelumnya mengenai rangkaian elektronika dasar. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah kalian sudah bisa mengklasifikasikan jenis-jenis komponen elektronika? Sudah bisa? Jadi apa saja? Kalau kita klasifikasikan komponen elektronika ke dalam dua bagian kelompok besar, itu terdiri dari komponen apa saja? Komponen pasif dan komponen aktif. Ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis komponen, contoh dari komponen pasif itu apa saja? Resistor, kemudian kapasitor, satu lagi apa? Induktor ya. Jadi resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, komponen-komponen aktif itu pada dasarnya adalah merupakan pengembangan dari kinerja komponen pasif ya. Karena komponen pasif memiliki keterbatasan dalam bekerja, maka selanjutnya dikembangkan menjadi komponen-komponen aktif. Contoh komponen aktif apa saja? Ada transistor, kemudian ada IC, ada dioda ya. Jadi cukup banyak komponen diklasifikasikan di bidang teknik elektronika. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalian sudah bisa membedakan rangkaian seri dan rangkaian paralel? Yakin sudah bisa? Sekarang pertanyaannya di gambar yang pertama, coba perhatikan ini gambar rangkaian apa? Gambar rangkaian seri, sepakat ya semua ya. Kemudian perhatikan yang kedua, ini gambar rangkaian paralel. Kenapa dikatakan gambar rangkaian paralel? Karena memiliki percabangan. Kita perhatikan di sini percabangan ya. Terus kemudian di sini ada percabangan. Baik, selanjutnya tentunya yang terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalian tentu sudah belajar di rumah ya, mengenai rangkaian filter. Apa sih yang dimaksud dengan rangkaian filter? Kemudian apa saja jenis dari rangkaian filter dan bagaimana konfigurasi rangkaiannya. Pertanyaan yang pertama, menurut kalian nih, apa perbedaan antara sinyal dengan frekuensi rendah dan sinyal dengan frekuensi tinggi? Ada yang bisa menyebutkan? Angkat tangan kalau ada yang bisa. Perbedaan antara sinyal dengan frekuensi rendah dan sinyal dengan frekuensi tinggi. Perbedaannya apa? Ya, jenisnya. Terus kemudian apa lagi? Tentu dari cara kerja, ya kan? Sinyal dengan frekuensi rendah bekerja pada frekuensi rendah. Sinyal dengan frekuensi tinggi ya bekerja pada frekuensi tinggi. Kemudian pertanyaan yang kedua,
apa yang terjadi pada sinyal ketika kita menerapkan rangkaian low pass filter. Kira-kira apa yang terjadi? Angkat tangan. Ya. Jadi pada rangkaian low pass filter, frekuensinya akan memblokir rangkaian tinggi dan akan meloloskan frekuensi tinggi akan diblokir dan frekuensi rendah akan diloloskan. Ya, benar ya. Jadi, kalau kita menerapkan rangkaian filter pada rangkaian elektronika, maka sinyal dengan frekuensi tinggi akan diblokir, yang akan dilewatkan ada sinyal dengan frekuensi rendah. Nah, setelah mempelajari materi ini, Bapak harapkan nanti kalian dapat memahami ya mengenai pengertian dari rangkaian filter. Kenapa sih kita perlu belajar rangkaian filter? Karena kebanyakan produk di bidang elektronika itu dasarnya adalah pada rangkaian filter. Itulah kenapa kita perlu mempelajari rangkaian filter. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini sebenarnya ada di poin yang kelima ini. Ya, poin yang kelima, yaitu menganalisis macam-macam dari rangkaian filter. Menganalisis maksudnya apakah ada macam-macam dari rangkaian filter ya. Kalau kita klasifikasikan dari komponen yang digunakan ada dua. Yang pertama, rangkaian filter pasif, kemudian yang kedua, rangkaian filter aktif. Perbedaannya apa? Rangkaian filter pasif itu dibuat, dikonfigurasikan dengan menggunakan komponen pasif. Sementara rangkaian filter aktif dibuat dengan menggunakan komponen aktif ya. Nah, kemudian kalau kita klasifikasikan dari jenis frekuensi yang dihasilkan ada 4. Apa saja? Ya. Pertama itu low pass filter, Ya. yang kedua high pass filter, Hmm. yang ketiga itu band pass filter, yang keempat band stop filter. Oke, benar ya. Ada 4 kalau kita klasifikasikan dari jenis sinyal yang dihasilkan. Tapi sebelum kita mencapai titik kelima ini, yang perlu kita lewati ini dulu nih, ada 4. Yang pertama, kalian nanti diharapkan dapat mengetahui pengertian dari rangkaian filter. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu mengetahui macam-macam dari rangkaian filter. Nah, yang ketiga, siswa dapat mengetahui konfigurasi masing-masing dari rangkaian filter. Baru yang keempat, nanti kita coba mensimulasikan keempat macam dari rangkaian filter itu dengan menggunakan aplikasi Proteus. Nanti kita akan bagi kelompok ya sesuai dengan yang sudah kita klasifikasikan kemarin berdasarkan gaya belajar dan tingkat pemahaman. Nanti kalian simulasikan masing-masing rangkaian itu sehingga nanti diharapkan dapat menganalisis macam-macam dari rangkaian filter. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, mengulang-ulang kembali materi pembelajaran di minggu-minggu sebelumnya mengenai rangkaian elektronika dasar. Kita mengerjakan kuis dulu nih pagi ini ya, sebelum mulai kegiatan praktikum. Buka websitenya kahoot.com. Oke, sudah ada 13 yang bergabung. Sudah cukup 13? Oke, 17 kita mulai ya. Kita mulai. Jadi ada nanti 10 soal yang akan dikerjakan ya. 10 soal yang akan dinilai adalah yang pertama kecepatan dalam menjawab, kemudian yang kedua ketepatannya. Tepat nggak yang dijawab, bukan hanya cepat tapi juga tepat. Waktunya berbatas waktu 20 detik satu soal ya. Nah, waktunya hampir habis. Nah, gambar di bawah ini merupakan simbol dari komponen apa? Komponen kapasitor. Yang ini ya. Masih ada yang menjawab salah nih, satu orang. Jawaban yang benar adalah 10 ohm. 2 buah resistor dihubungkan secara seri. Tinggal di total kan? 5 ditambah 5 jumlahnya 10. Kelompok ketiga, Nick dan Anggara. Tangan dong. Pemenang yang kedua yaitu kelompok Andim. Sementara di posisi pertama Dea, Olive, dan Mika. Pak sudah share ya materi mengenai rangkaian filter di grup WA. Mungkin beberapa di antara kalian belum sempat baca tadi malam. Silahkan dibaca dulu. Bapak kasih waktu 3 menit. Nah, sebelum kita memulai kegiatan praktikum kita hari ini. Materinya diakses kemarin ada yang berupa video. Yang lebih suka menonton video, silakan diakses videonya. Yang lebih suka membaca dengan menggunakan teks, sudah tersedia ya kemarin modulnya. Bahan ajarnya untuk dibaca. Jadi nanti hasil penelitian itu yang dilampirkan adalah
ini foto dari bentuk sinyal yang dihasilkan. Kan ada 4 gambar rangkaian ya. Dari gambar 1 nanti bentuk sinyalnya seperti apa, gambar 2 bentuk sinyal seperti apa, sampai dengan bentuk gambar yang keempat. Nah, kemudian di hasil praktikum baru nanti dituangkan hasil analisa kalian itu seperti apa yang kalian simpulkan dari kegiatan praktik. Nah, kemudian juga yang dinilai adalah interpretasi hasil sesuai dengan data yang diperoleh. Nah, ini hubungannya nanti ke kesimpulannya. Jadi ada 8 poin ini nanti yang akan kita jadikan acuan dalam melakukan penilaian. Nah, selanjutnya kita sudah memahami teknik penilaian, kita akan masuk dalam mengerjakan studi kasus. Silakan bekerja dengan kelompok masing-masing, dibagi tugasnya, ya, jangan hanya satu orang yang bekerja. Bapak mau di sini kita bekerja sama, berkolaborasi. Mungkin sebagian ada yang bertugas mendokumentasikan, kemudian ada yang bertugas untuk mensimulasikan. Ya, silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Gimana cara mensimulasikannya? Nah, yang pertama kita keluarkan dulu komponennya yang dibutuhkan. Misalnya komponen untuk menghasilkan tegangan rendah atau sinyal dengan frekuensi rendah atau sinyal dengan frekuensi tinggi. Pertama keluarkan dulu komponen induktor. Kemudian ada komponen apa lagi selain induktor? Ada resistor ya. Resistor kita cukup ketikkan res kemudian pilih di sini resistor ya. Ini kita keluarkan masing-masing. Nilainya disesuaikan dengan yang ada di LKPD. Nilai kapasitornya berapa? Nilai kapasitor. Nilai induktornya berapa? Oke, kita coba 1 milihenry dulu. Kemudian nilai resistornya 10K. Nah, selanjutnya ini tentu inputnya ya. Ini inputnya. Kemudian outputnya nanti ada di sini ya. Untuk groundnya kalian nanti ambil di terminal mode, keluarkan groundnya. Nah, untuk input nanti kalian ambil di sini di DC generator ya. Ya. Nah, kemudian hubungkan ke inputnya. Ini di set dulu. Yang kalian set itu ada di sini di bagian sign. Perhatikan amplitudonya dibutuhkan berapa? 500. Kemudian frekuensinya 5. Phase degree-nya berapa? 5 ya. Dan nggak segini nilainya yang di set. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya untuk output kalian ambil di sini di probe mode ya. Ambil di bagian voltage. Itu sudah tertuang semuanya di LKPD. Nah, ini tinggal kita keluarkan di sini. Kemudian hubungkan. Kalian klik, kemudian di sini tinggal diklik aja seperti ini. Ya. Nah, caranya untuk mengeluarkan sinyal, kalian klik, kemudian drag, lepaskan di sini ya. Untuk inputnya klik dan drag, lepaskan di sini. Kemudian untuk outputnya juga klik dan drag, lepaskan di sini. Kemudian terakhir klik paste. Nah, begitu bentuk sinyal yang dihasilkan oleh rangkaian ini. Nah, ini kalau kalian simpulkan, ini bentuk sinyal apa? Sinyal dengan frekuensi rendah. Berarti termasuk ke dalam rangkaian low pass filter. Nah, itu yang akan dianalisis. Keempat rangkaian itu yang akan dianalisis. Ditentukan apakah rangkaian ini termasuk rangkaian high pass filter kah, low pass filter, band pass filter, atau band stop filter. Ya, silakan bekerja dengan kelompok masing-masing. Jadi dikerjakan satu-satu rangkaian dulu ya.
gambar sinyal yang dihasilkan nanti dari penunjukan frekuensinya, difoto kemudian dilampirkan di laporan. Jadi komponennya yang dicari ini ya, nanti ya, biar lebih gampang. Untuk kapasitor kalian cukup ketikkan cap, kemudian pilih device. Nilainya nanti menyesuaikan dengan yang ada di LKPD. Kemudian untuk resistor juga, induktor juga. Dibaca LKPD-nya. Ini apa? Bukan di situ, ngambil inputnya. Coba dibaca yang benar LKPD-nya, ngambil di bagian mana. Inputnya ngambil di mana. Ambil di bagian generator ya. Coba cari generator, pilih sign, DC sign. DC sign, ya. Keluarin. Kemudian nilainya di set. Ya benar tadi yang ini ya, DC sign ya. DC. Ya. Itu dihapus saja satunya. Nah, kemudian ini di set nilainya, double klik dulu. Ke bagian sign. Nah, itu semuanya sudah ada di LKPD. Kalian nanti cek lagi. Ke bagian sign dulu, sign. Ya. Coba cek amplitudonya di set berapa, frekuensinya di set berapa. Baca yang benar ya LKPD-nya. Gimana Pak? Outputnya sama semua. Yang diedit kan cuma rangkaiannya aja. Ini rangkaian kedua apa yang masih yang pertama? Masih rangkaian pertama, Oke. Pak. Ada yang udah selesai rangkaian pertama? Udah. Berarti sekarang lagi ngerjain rangkaian kedua. Oke. Oke, sudah. Klik space sesuai dengan petunjuk. Itu untuk rangkaian pertama ya, di foto kemudian lampirkan di laporan. Apa kesimpulannya dari rangkaian yang pertama? Nah, coba dicek itu sesuai dengan bentuk frekuensinya termasuk ke dalam low pass filter. Ya. Begitu juga selanjutnya di rangkaian kedua ya.
Udah. Rangkaian yang pertama sudah. Rangkaian kedua sudah. 3, 4 udah ya. Oke, langsung dituangkan di laporan ya. Kemudian dibuatkan kesimpulannya. Sudah selesai ya. Jadi silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tadi kan sudah selesai keempat rangkaiannya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Perhatiannya fokus dulu ke depan sebelum kita melakukan presentasi. Jadi sudah kita praktekkan keempat rangkaian itu, rangkaian low pass filter, rangkaian high pass filter, rangkaian band pass filter, dan rangkaian band stop filter. Dari keempat rangkaian itu kalian dituntut untuk dapat menganalisis ya, yang mana sih yang merupakan rangkaian low pass filter, high pass filter, band stop filter atau band pass filter, dan seperti apa bentuk frekuensi yang dihasilkan. Nah, untuk itu selanjutnya kita lakukan presentasi terkait dengan tugas yang sudah diselesaikan, terkait dengan studi kasus yang sudah didiskusikan dan disimulasikan dengan menggunakan aplikasi Proteus. Ya, karena memang peralatan praktikum kita terbatas di sini, makanya untuk mengcover kompetensi kita di bidang di concern rangkaian filter, maka kita menggunakan aplikasi Proteus. Diskusi yang pertama diminta kepada kelompok Wisnu dan kawan-kawan. Wisnu, ya silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami mengenai tugas rangkaian filter. Jadi, oke, pada gambar nomor 1 akan dijelaskan oleh Felicitas. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari diskusi yang telah kami diskusikan bersama kelompok kami. Bisa kita lihat bersama pada gambar nomor 1. Bisa kita lihat frekuensinya bersama-sama, yaitu frekuensi berwarna merah. Dapat kami simpulkan bersama pada gambar tersebut menunjukkan frekuensi yang bernama low pass filter. Bisa ditunjuk bentuk lengkungan kurva frekuensi yang dihasilkan biar lebih kelihatan ke belakang sini. Frekuensi yang kami hasilkan. Ya. Berikut frekuensi yang kami hasilkan. Dengan kurva yang berwarna merah. Dengan kurva yang berwarna merah. Dengan kurva yang berwarna merah. Gambar ketiga akan dijelaskan oleh Tasya. Jadi setelah pada gambar ketiga yaitu rangkaian band pass filter seperti ini. Pada gambar keempat rangkaiannya frekuensinya adalah band stop filter. Selanjutnya lempar ke pertanyaan ke teman-temannya dulu. Barangkali tadi ada yang keliru mengenai atau ada yang belum sesuai, nggak sesuai dengan hasil praktikum yang sudah dilakukan dengan kelompok lain, dipersilakan ya. Silakan tunjuk tangannya. Sesuai nggak tadi hasilnya? Tidak. Nggak sesuainya di mana? Di bagian mana? Nah, coba dijelaskan. Yang gambar 1 seharusnya apa? Yang gambar 2 seharusnya apa? Gambar 1 dan 2 bisa mendapatkan apa? Satu hasil yang sama. Apa ada kesalahan dari Kami tadi keliru Oh gitu. Oke, gambar yang pertama dari kurva yang dihasilkan itu harusnya high pass filter. Yang lain bagaimana? Setuju? Gambar rangkaian pertama. Kemudian gambar rangkaian kedua. Nah, gambar rangkaian kedua yaitu low pass filter. Kelompok yang lain bagaimana? Dah. Nah, sekian mungkin silakan ditutup moderator. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, maka akan kami tutup presentasi kelompok kami pada pagi hari ini. Apabila kami memiliki kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua kelompok tadi yang sudah menjabarkan hasil praktikumnya. Nah, yang pertama untuk lebih jelas nih kalian lihat dulu ya dari hasil praktikum yang sudah dilakukan.
Tadi sepakat ya semua hasilnya seperti ini. Untuk rangkaian low pass filter, frekuensi yang dihasilkan adalah seperti ini ya. Nah, pertanyaannya sekarang, ini bagian yang mana yang dilewatkan? Ya, Sedangkan di bagian sini itu kan di bagian tegangan apa frekuensi rendah. Di bagian atas itu adalah frekuensi tinggi. Jadi bagian yang dilewatkan adalah di bagian dalam. oke. Bagian yang dilewatkan di sini ya, yaitu daerah frekuensi rendah. Yang di luar ini dipotong atau di reject. Itu fungsi dari rangkaian low pass filter. Kemudian kita lanjutkan ke rangkaian yang kedua. Nah, rangkaian yang kedua terlihat kurvanya seperti ini. Maka wilayah yang dilewatkan yang mana? Yang ada pada daerah frekuensi tinggi. Ya, di sini ya. Ini wilayah yang dilewatkan. Yang di reject di bagian sini. Yang terpotong. Nah, kemudian rangkaian yang keempat. Ini agak unik. Sebenarnya merupakan kombinasi antara rangkaian low pass filter dengan high pass filter. Nih, kalau kalian perhatikan, ada wilayah rendah sebagian, ada wilayah tinggi. Inilah wilayah yang dilewatkan, frekuensi yang dilewatkan. Sementara yang ada di luar sini, ini di reject, ini di reject. Ya. Itu disebut dengan band pass filter. Nah, yang terakhir, nah ini wilayah yang di reject yang mana? Wilayah di bagian tengah. Nah, ini nih yang di reject. Ini wilayah yang dilewatkan. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, terakhir sebelum kita kelas ini, pembelajaran ini kita tutup, Bapak ada game. Ya, kalian perhatikan di depan sini, masing-masing akan dapat satu bagian. Tugasnya mencari potongan yang lainnya yang ada di temannya. Kalau sudah ketemu, materinya ada di bahan ajar tadi. Apakah masuk di jenis-jenis, apakah masuk di komponen filter pasif, atau apakah masuk di fungsi rangkaian filter. Ada semuanya di situ. Nah, kemudian jika sudah, kalian susun di sini, ya, paham ya? Nah, silakan duduk lagi. Mulai dari pengertian dulu, ada di sini, ada di bahan ajar. Pengertian rangkaian filter adalah rangkaian yang berfungsi untuk menyaring sinyal pada frekuensi tertentu. Kemudian jenis-jenis rangkaian filter itu ada 4. Yang pertama low pass filter, kemudian high pass filter, band stop filter, dan band pass filter. Nah, kalau kita klasifikasikan komponen pembentuk filter pasif itu adalah komponen kapasitor, induktor, dan resistor. Kemudian fungsi penerapannya ada di sistem audio. Sistem audio apa saja? Ada amplifier, ada tape recorder ya. Kemudian fungsinya untuk peningkatan kualitas sinyal, peningkatan sistem kendali, pengaturan bandwidth, penyaringan frekuensi sampai dengan pengendalian intervensi. Jadi itulah beberapa hal yang sudah kita pelajari mengenai rangkaian filter. Bapak minta umpan balik dulu nih, kira-kira menurut kalian pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini gimana? Menyenangkan. Kemudian apa lagi? Ada nggak yang perlu diperbaiki? Atau ada masukan nggak? Apa yang perlu diperbaiki? Ada? Nggak ada? Ya. Kalau ada masukan nanti untuk waktunya terlalu cepat. Ya. Waktunya terlalu cepat ya, karena memang untuk peruntukan yang lain ya hari ini ya. Bapak ucapkan terima kasih telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran, Bapak minta tolong satu orang untuk dapat mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mungkin tuh yang di pojok belakang ya, Bapak minta tolong untuk disiapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.